Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 1113. Sebenarnya banyak hal menarik yang terjadi pada chapter kali ini, mulai dari pesannya Vegapunk dan yang lainnya. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik di sini yang ingin kubahas, yaitu Brook. Dimana ya pada chapter ini menariknya adalah Brook sangat gampang menebas kaki Gorosei. Oke. Memang ini tampak biasa ya, tapi entah kenapa saya merasa ini aneh. Pertama, teknik apa yang digunakan Brook saat itu? Apakah ini tebasan dingin atau tebasan soul? Nah, kalau dilihat dari efek tebasannya, harusnya ini bukan tebasan dingin. Karena jika ini tebasan dingin, maka secara langsungnya juga pasti akan ada es di kakinya Saturn tersebut. Namun yang bisa kita lihat di sini adalah yang ada di kakinya Saturn itu hanya suatu kobaran soul atau jiwa. Bahkan pada outline di sini, kaki Saturn tersebut justru menyatu atau bersatu dengan kobaran itu. Artinya ada kemungkinan Brook menggunakan tebasan soulnya dan tubuh Saturn terpengaruh karena hal itu. Dimana jika ini benar, maka apa yang kita bahas sebelumnya akan relate. Yang mana pada video sebelumnya kita sempat membahas bahwa atau kalosannya Brook dan Gorosei ini satu aliran. Lebih detailnya, para Gorosei ini adalah para The Spiritualist, yaitu orang-orang yang berkomunikasi dengan jiwa dan juga memanggil jiwa dan semacamnya. Nah, dari teori ini pada saat itu ya kita juga menaruh suatu pradugaan bahwa mekanisme bagaimana para Gorosei bisa ngobrol dalam hati seperti suatu telepati itu karena jiwa mereka terhubung di dimensi yang lain atau dimensi roh. Dan kenapa mereka juga bisa regenerasi itu karena jiwa aslinya tidak berada di dunia nyata. Jiwa aslinya berada di dimensi yang lain atau dimensi roh. Dimana konsep ini didasari dari Brook itu sendiri. Yang mana Brook yang pada dasarnya adalah spirit jiwa yang harusnya kembali ke dimensi roh sebab dia telah mati. Namun karena dia memakan buah iblis tertentu, membuat jiwanya kembali ke dunia nyata. Dan karena hal itu menimbulkan suatu mekanisme di mana tubuh fisik dunia nyatanya walaupun rusak bisa kembali lagi, dan apapun serangannya terhadap tubuh fisiknya tidak akan terpengaruh olehnya, bahkan bisa kembali lagi alias regen. Nah, hal itu sama halnya dengan Gorosei. Saat mereka melakukan suatu summoning, ada kemungkinan para Gorosei ini melakukan suatu pertukaran jiwa antara jiwa dirinya dan juga jiwa monsternya itu yang berada di alam roh atau dimensi roh, sehingga serangan dari dunia nyata tidak akan mampu membunuh mereka, bahkan melukai mereka seperti yang dikeluhkan oleh Luffy itu. Jadi satu-satunya cara membunuh mereka atau minimal mengalahkan mereka bahkan melukainya, jelas kita bisa berkaca dari Brook itu sendiri. Karena ya sejauh ini ada hal yang sudah mengalahkan Brook dalam suatu pertempuran, yaitu Big Mom. Dan benar, Big Mom juga pengguna teknik jiwa. Singkatnya adalah untuk melawan jiwa lainnya harus dilawan dengan jiwa lainnya pula. Sehingga itu dia kenapa Brook bisa dengan santai memotong Saturn dan ada jiwa yang berkobar di potongannya itu. Dan mungkin Brook sudah tersadarkan akan hal itu, sehingga karena hal itu juga kenapa Brook di sini menggunakan teknik tebasan soul ketimbang tebasan dinginnya atau mungkin teknik paradenya. Lalu hal yang membuat ini menarik adalah Oda Sensei secara resmi telah membuat Brook pada cover Color Split ini sebagai penyihir, sehingga menurut saya Brook adalah counter alami dari kemampuan Gorosei ini. Semisal kemampuan Gorosei ini adalah kemampuan satanisme dan juga spiritualisme. Nah, sekarang kita akan berbicara soal soul. Dimana ya, seperti yang kita ketahui bersama dari berbagai sumber sering digambarkan dalam ilustrasi maupun kartun, soul memiliki warna yang berbeda bukan? Nah, menurut apa yang saya simak dari video ini, dimana orang ini membahas tentang color soul, setidaknya warna soul bisa dilihat dari Fabrium Spectrum. Semakin ungu, semakin pekat. Nah, menariknya adalah soul atau jiwanya Brook pada awalnya itu berwarna kuning. Lalu setelah time skip, warna itu berubah menjadi hijau. Dimana jika berkaca dari warna spektrum ini, yang tadi itu ya, ada benarnya kalau kuning akan masuk ke warna hijau. Jadi, bagaimana jika Brook nantinya juga akan masuk ke warna biru? Sebab pada cover Color Split lainnya, di sini ya, warna soulnya Brook itu berwarna biru. Dan ya, akankah hal itu terjadi? Tapi, bagaimana caranya Brook memasuki hal itu atau mencapai level berwarna biru? Nah, berkaca daripada video ini dan juga sumbernya, yaitu
yaitu buku Journal of Soul, ada yang disebut sebagai Soul Level, yang mana secara singkatnya kuning level 3. Lalu kuning kebiruan atau hijau ada di level 4 dan warna biru berada di level 5. Dan kenapa saya yakin konsep ini akan ada pada Brook? Sebab jika kalian perhatikan pada saat ini ya, di bajunya Brook yang ada di akhir saat ini itu ada angka 3 dan warnanya kuning. Yap, itu sesuai dengan apa yang terjadi pada level jiwa. Dan mungkin saja ini adalah clue kalau Brook akan menaikkan level soulnya. Namun pertanyaannya, apa perbedaan di setiap level itu? Nah, menurut dari apa yang saya baca, orang-orang memiliki warna soul berbeda didasarkan perilaku yang mereka miliki atau mungkin status dan hal yang lainnya. Dan ini akan make sense untuk Brook ya. Kenapa? Karena selama time skip, Brook adalah nakama yang tidak berlatih teknik ataupun semacamnya. Brook hanya konser sampai dijuluki Soul King. Ya mungkin Brook berlatih sih, tapi dia lebih banyak konser ketimbang hal yang lainnya. Sehingga bagaimana jika menurut buku ini perilaku adalah dasarnya berbedanya jiwa atau warnanya? Nah, untuk Brook ini musik adalah jiwa yang mengubah warna jiwanya. Dan kalian benar, hal yang paling mencolok yang berubah dari Brook setelah time skip itu adalah alat musiknya. Dari biola maupun piano, dia sekarang juga memakai gitar. Bahkan ketika dia mengeluarkan Soul King-nya saat di Whole Cake Island, dia memainkan alat itu. Alat musik gitar. Dan sekarang pertanyaannya, alat musik apa yang akan digunakan Brook nantinya di akhir ini yang akan memicu berubahnya jiwanya menjadi warna biru? Nah, tidak jelas dan tidak diketahui saat ini karena selama akhir juga ya Brook ini tidak memainkan musik sama sekali. Namun jika temanya Egghead, apalagi di sana ada Saka yang penampilannya mirip dengan Daft Punk, mungkin DJ elektronik adalah yang akan dimainkan oleh Brook nantinya. Dan ada satu scene di animenya menunjukkan kalau Brook ini akan show dengan tema Afro Night DJ. Lalu pada suatu cover color spread yang mungkin relate juga dengan ini, yang kita bisa lihat di sini ya, temanya musik, ada 3 alat musik di sana, piano, gitar, dan alat DJ. Nah, harusnya ini berurutan ya, piano level 3 berwarna kuning, lalu di sini ada gitar level 4 soul berwarna hijau, dan mungkin saja alat DJ ini adalah level 5 yaitu soul berwarna biru. Apalagi di sini Sanji yang memainkannya, yang sejatinya Sanji juga memiliki api berwarna biru. Lalu di sana Luffy ingin menyuruh Sanji untuk memasang musik Bin Sake yang merupakan ciri khas dari Brook. Jadi bagaimana menurut kalian cara Brook naik level itu dengan alat musik bernama DJ? Dan apa yang akan terjadi ketika Brook nantinya memasuki jiwa yang berwarna biru itu? Tentu saja tidak ada yang tahu ya. Namun menurut buku itu, ketika Anda berjiwa warna biru, Anda akan masuk lebih dalam ke dalam dunia roh dan mampu memanipulasi jiwa yang ada di sana, baik itu menolongnya ataupun semacamnya. Nah, kembali lagi ke awal, kalau jiwa-jiwa Gorosei ini ternyata bertukar ke dimensi lain atau dimensi roh, artinya Brook bisa kembali memanggil jiwa mereka itu untuk masuk ke dunia nyata. Ya, bisa dibilang ini kebalikannya dari jiwa Brook yang berwarna hijau, dimana saat di Whole Cake kita tahu ya Brook itu mengembalikan jiwa dari dunia nyata ke dimensi roh atau baliklah. Nah, kalau jiwanya Brook nanti berwarna biru, Brook sebaliknya, dia akan memanggil jiwa yang ada di roh dikembalikan ke dunia nyata. Dan jika hal itu terjadi, tentu saja itu akan mampu membatalkan efek regenerasi dari Gorosei itu dan memaksa jiwa mereka yang ada di sana kembali ke sini, alias proses summoningnya akan dibatalkan. Dan jika ini benar, maka akan sangat berguna Brook bisa melawan Gorosei. Tapi, seperti yang kita ketahui bersama, ada satu level lagi dari warna jiwa yang berwarna biru, yaitu warna ungu pekat. Jika seandainya Gorosei semua memiliki jenis warna ini, dan warna summoning mereka ternyata adalah warna ungu, jelas akan susah juga Brook akan melawannya. Dan sebagai info juga ya, kalau menurut buku ini, orang-orang yang memiliki jiwa warna ungu adalah orang-orang sesepuh atau dewan tetua atau orang bijak lainnya. Dan mungkin ini kenapa Gorosei itu pada tua-tua dan juga terlihat bijak pada saat ini dengan penampilannya itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan sampai ketemu kalian pada video kali ini.